Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah. Dalam pagi ini Ustadz akan mengisi tentang pemantapan UHPAI kelas 4, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, sebelum kita mulai pemantapannya, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ini akan Ustadz jelaskan tentang pemantapan UH tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga jawaban dari anak-anak kelas 4A sampai kelas 4E banyak yang tidak salah. Nah, yang pertama adalah anak-anak dalam tampilan awal ini kemarin sudah diisi nama lengkap kelas ya, tentunya jangan sampai salah. Kalau salah tidak akan tersimpan di Ustadz ya. Nah, bacalah basmalah sebelum mengerjakan. Yang nomor 1 teman-teman, ini apa? Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang berfungsi sebagai petunjuk umat manusia merupakan pengertian dari apa teman-teman? Yang benar adalah C, yaitu Al-Quran. Yang nomor 2, ada berapakah kitab suci yang harus kita imani? Ada berapa, anak-anak? Yang benar ada 4, ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang selanjutnya, Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diturunkan kepada Rasul dan kedudukannya sebagai, yang benar adalah C, maksudnya C ya, maksudnya D, petunjuk dan pedoman hidup buat kita. Ya, jadi nomor 3 ini Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Rasul dan kedudukannya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang nomor 4, anak-anak, perhatikan. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah atau pembukaan dan diakhiri dengan surat, nah ini insya Allah teman-teman banyak yang tahu ya, seperti soal nomor 1 tadi. Ya. Jadi Ustadz hubung-hubungkan dari soal 1 dengan soal yang lain, biar untuk memudahkan anak-anak mengerjakan. Apalagi dalam masa pandemi ini ya, jadi Ustadz soalnya tidak sulit-sulit. Ya. Yang jawabannya adalah D, An-Nas ya, yang dibuka dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Selanjutnya nomor 5, anak-anak. Pada bulan apakah Al-Quran diturunkan? Nah, anak-anak pasti tahu kan bulan apa? Yaitu jawabannya bulan B, bulan Ramadan ya. Jawabannya bulan Ramadan. Selanjutnya, lafaz dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin merupakan potongan dari surat berapa dan ayat berapa? Jawabannya adalah A, Al-Baqarah ayat 2 ya, jawabannya ya. Yang selanjutnya, titik-titik, maka barang siapa, ini maksudnya potongan ayat ya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak pula menderita. Firman Allah di atas merupakan potongan dari surat Toha ayat, nah kalau teman-teman sudah baca bukunya insya Allah paham ini, ayat ke
123. Yang benar adalah B, anak-anak. Nah, yang nomor 8. Salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran ialah sebagai hudan. Apakah arti dari kata hudan? Nah, teman-teman tahu? Jawabannya adalah hudan adalah C, petunjuk. Hudan adalah petunjuk, teman-teman. 9. Bagaimana jika ada orang yang tidak mengikuti Al-Quran? A, akan dijauhi teman. B, akan masuk surga. C, akan tersesat. D, akan disayang Allah. Yang benar apa, teman? Pasti tahu kan? Akan C, tersesat. Akan tersesat. Nomor 10. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Titik-titik. Nabi siapa, teman-teman? Kitab Al-Quran pasti semuanya tahu ya. Dari kelas 4A sampai kelas 4C. Ustadz yakin ini jawabannya 100% benar semua. Jawabannya adalah B. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal selanjutnya. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari apa, teman-teman? Pembeda dari apa? Yaitu pembeda dari yang hak dan yang batil. Yang hak ini yang benar dan batilnya adalah yang hak dan yang batil, ya. Selanjutnya nomor 12, teman-teman. Al-Quran memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang kaya, orang yang beramal solih, orang yang pintar, orang yang sombong. Yang benar adalah orang yang solih, ya. Oke, selanjutnya 13. Orang yang menghafal Al-Quran akan A, mendapat syafaat di hari kiamat. B, mendapatkan uang yang banyak. C, mendapatkan teman yang banyak. D, mendapatkan keringanan sekolah. Yang benar apa? Yang benar adalah A, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nomor 14. Ada berapakah surat dalam Al-Quran? Yang benar adalah A, 114. Ya. Nomor 15. Ayat Al-Quran yang diturunkan Allah secara mutawatir. Apakah arti kata mutawatir? Apa, teman-teman? A, langsung. B, beransur-ansur. C, terang-terangan. D, sembunyi-sembunyi. Yang benar apa? Yang benar adalah B, beransur-ansur. Oke, kita ke soal selanjutnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang pertama, kedua, ketiga, terakhir. Yang benar adalah yang terakhir. Nah, selanjutnya ada berapa ayat surat An-Nas dalam Al-Quran? Pasti tahu kan surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Quran? Jawabannya adalah ada 6. Pasti tahu ini semuanya ya. Nah, soal ke-18. Dalam Al-Quran terdapat berapa juz, anak-anak? Semua sudah tahu kan? Jawabannya pasti D, yaitu 30. Nomor 19. Siapakah malaikat yang sebagai perantara turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa, teman-teman? Malaikat Raqib, Atid, Jibril, Ridwan. Yaitu malaikat Jibril. C ya, yang benar ya. C. Sekarang nomor 20 atau nomor terakhir. Al-Quran turun beransur-ansur selama berapa? Nah, ini agak membingungkan ya. Antara jawaban A sampai D hampir sama. Tulisan hurufnya, tapi berbeda tahun bulan harinya. Yang A 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. B
2 tahun, 22 bulan, 2 hari. C, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan D, 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Yang benar yang mana, Nana? Yang benar adalah yang C. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya, mungkin itu jawaban dari UHPAI tentang Al-Quran adalah pedoman hidup kita, teman-teman. Oke, sekarang kembali ke Ustadz. Nah, itu teman-teman, misalnya ada kemarin, teman-teman semoga jawabannya tidak banyak yang salah ya. Selamat menjalankan ujian akhir semester 1. Semoga dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan semuanya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa pakai protokol kesehatan. Sekian dari Ustadz. Bila Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.